Pagi yang indah, udara yang sejuk, hamparan hijau yang menyenangkan untuk dilihat. Semua adalah nikmat yang harus disyukuri. Air yang bersih, tanah yang subur, semilir angin menghempas damai. Itu pun nikmat yang tetap harus disyukuri. Senyum manis bidadari, tawa ceria buah hati, dan suka duka meraih mimpi adalah pelengkap motivasi hidup ini. Kata kakek, mekanisme hidup bergantung pada suasana hati. Jika hati sedang bolong, maka semua urusan berasa menjadi plong. Begitupun sebaliknya, jika hati sedang mampet, berasa semua urusan jadi seret. Dinamika hati memang tidak bisa diprediksi. Semua berjalan jujur dan alami. Meski sebagian orang tak peduli, paling tidak kita berusaha untuk tetap mengolah hati. Teori-teori ilmiah tentang keseimbangan hidup lalu lalang menghinggapi pikiran selama ini. Namun, ternyata seringkali yang terjadi, kita justru melupakan caranya bersyukur atas apapun yang terjadi. Bukankah semua telah diukur sejak detik pertama kehidupan ini terjadi? Lalu, bagaimana caranya kita melapangkan hati untuk mensyukuri apapun yang pernah kita alami? Tidak mudah, bukan? Mungkin benar. Problematika kita, atau lebih tepatnya aku, adalah lupa bagaimana caranya bersyukur. Dikala lapang maupun sempit, dikala suka maupun terpaksa, dikala ringan maupun berat, dikala semua rasa telah kita alami. Sebab yang ku tahu, saat kita mampu berucap syukur, selanjutnya seharusnya berpikir bagaimana caranya untuk merealisasikan rasa syukur. Tapi lagi-lagi yang terjadi hanya ucap kata pemanis bibir. Tapi itu masih mending daripada berkata-kata yang tidak seharusnya. Satu riwayat yang pernah saya baca, saat Nabi ditegur oleh istrinya karena selalu menyaksikan beliau mohon ampun kepada Rabb-Nya dalam kesunyian malam dan menjaga sholatnya. Bukankah engkau sudah dijamin surga olehnya? Lalu Nabi balik bertanya, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Artinya, dari sudut sedih, suka, bahagia, dan apapun yang dialami oleh seorang nabi, bahkan beliau mencoba untuk selalu memaksimalkan untuk menjaga dan merealisasikan rasa syukur. Sekali lagi, tentu kita atau lebih tepatnya aku tidak akan pernah sama. Paling tidak, ya riset hati tetap penting. Bukan hanya ketika bahagia, namun juga sebaliknya. Bukan saat-saat semua mudah, namun juga di kala sulitnya. Sudah banyak orang yang membuktikannya. Kadang kita merasa paling payah sedunia, ternyata malah banyak yang lebih payah dari kita. Dan itu banyak kita saksikan di mana-mana. Kita bukan profesor, bukan juga motivator, apalagi inovator. Tapi, apa ia salah kalau kita meriset hati kita sendiri? Boleh-boleh saja, bukan? Toh, dunia ini katanya hanya tempat singgah sebentar, bukan selamanya untuk tinggal. Aku dan kalian bukanlah yang paling pintar, hanya segumpal tanah yang dibekali hati dan akal.